Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya robbal. Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Sudah, anda usah perhatikan Imaduddin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Yang telah memanggil hambanya yang mulia, yakni Kang Mas Yahya Walloni, mantan pendeta, tapi menjadi seorang ulama yang siang tadi pas berada di mimbar ceramah khutbah Jum'ah di Makassar menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun begitu kami tidak nyukurno atau nyemoni, ya bahasa Jawa enggak, tapi benar-benar mendoakan. Cuma ada yang disayangkan, kami juga menampilkan di bawah video kita ini nanti prinsip beliau yang kurang hati-hati dengan mengata-ngatai perjuangan Kiai Imaduddin Utsman, KRAT Fakih, Tubagus Nur Fadil, Raden Haji Omah Irama, Romo Kiai Joko Sahmat, Romo Kiai Raden Syarif Rahmat, dan lain sebagainya sebagai perjuangan yang sia-sia. Beliau memahami sebagai sebuah kumpulan ya kita ini yang menebar kebencian, memusuhi ulama dan habaib keturunan Nabi kita. Sayangnya beliau belum sempat bertemu dengan kita untuk belajar bersama tentang siapa sebenarnya yang dibela, yakni Kang Mas Muhammad Rizik Syihab Jakarta. Padahal seandainya kita bongkar-bongkar bersama, Kang Mas RS itu bukan keturunan Nabi kita, tapi ngaku-ngaku klaim sebagai keturunan Nabi kita. Tapi begitu hebatnya dibela oleh almarhum Kang Mas yang mulia Yahya Walloni dari Minahasa kelahirannya. Ini sangat kami sayangkan bersama. Tidak hanya itu saja, beliau sempat mengancam penggal kepala kepada Kiai Imaduddin Utsman, dan ada videonya, dan ada video-video yang lainnya ya yang menyerang kita. Inilah pentingnya kita untuk open minded, mau belajar bersama. Tidak ada yang lebih dari segalanya, masalah ilmu pengetahuan apapun juga. Jangan sampai dengan kebodohan kita menjatuhkan putusan yang salah, yang nanti akan diingat oleh generasi setelah kita. Ini sangat berbahaya. Sebelum kita bincang-bincang panjang lebar dengan beliau KRAT Fakih, mohon KRAT Fakih untuk menyapa para pemirsa dan pendengar semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du. Para pemirsa dari channel Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Adi Negoro, saya sangat mengapresiasi channel YouTube ini sebagai salah satu channel YouTube, mungkin salah satu yang terbaik, karena selalu memberikan suatu pencerahan, suatu kajian, suatu analisis yang tidak hanya asal jeplak, tidak ada caci maki. Semua dilakukan dengan santun, dengan beradab, dengan tenang, dengan menjawani, istilahnya begitu, karena memang beliau juga seorang Kanjeng Raden Tumenggung ya. Jadi mencerminkan bagaimana nilai-nilai tradisi budaya bangsa selalu beliau pegang teguh. Dengan segudang kitab, segudang referensi, ilmu dan sebagainya, beliau kemarin telah menyentakkan ilmu pengetahuan dan dogmatis kita tentang siapa itu Nabi Adam. Nabi Adam berdasarkan DNA itu muncul sekitar 235.000 tahun yang silam. Jadi dari seluruh manusia yang ada sekarang di tes DNA berasal dari kromosom Y yang sama. Satu kromosom Y yang sama artinya satu pria yang sama, yang dalam bahasa Qur'ani atau teologis dinamakan Adam.
Demikian juga kita juga berasal dari satu perempuan yang sama, yang dalam bahasa teologis dinamakan sebagai Hawa. Di sini posisi kitab suci mendapatkan peran penting dan pembenarannya. Ketika kemudian sains sekian ribu tahun kemudian, sekian abad kemudian menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu benar adanya. Demikian juga ketika zaman dahulu orang itu sekitar abad pertengahan, para sarjana Islam di Utsmani itu juga bertanya-tanya, kenapa Quran kok selalu membahas ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Di zaman itu orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Bani Israel itu posisinya tidak penting sama sekali. Di antara perang salib mereka itu bagaikan semut di antara dua gajah yang perang. Demikian juga ketika menjelaskan tentang mumi Fir'aun dan keluarganya yang nanti yang katanya diawetkan dan akan menjadi pelajaran di sampai akhir zaman. Ternyata kemudian terbukti di awal-awal abad 20 bagaimana kemudian perang dunia 1, 2, kemudian munculnya kekuatan ekonomi underground, keluarga Rothschild dan sebagainya. Ternyata ya Bani Israel itu menemukan eksistensinya sebagai sebuah entitas jahat. Kemudian munculnya gerakan Zionis dan lain sebagainya yang berusaha untuk mengangkangi kota suci tiga agama. Dan hingga sekarang orang-orang Yahudi Bani Hazar yang bukan keturunan Israel tapi mengaku Bani Israel, yang mengaku orang Yahudi, begitu jahatnya dipertontonkan tiap hari bagaimana mengebom orang-orang yang tidak berdosa, membunuh perempuan, membunuh anak-anak, dan ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan, tragedi yang seolah PBB pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Negara-negara Liga Arab juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan negara-negara Muslim yang jauh dari Timur Tengah juga yang Arab saja juga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi yang negara Muslim yang jauh seperti Indonesia paling hanya memberikan suara-suara kemanusiaan gitu. Sebenarnya juga dari kalangan orang-orang Kristiani yang tahu bagaimana rasisnya mereka di Palestina. Kenapa saya angkat ini? Karena ini musim haji, musim di mana seluruh kaum muslimin kemarin berjumpa dalam satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu Padang Arafah sebagai inti dari haji. Itu harusnya menyuarakan tentang bagaimana tragedi kemanusiaan ini tidak hanya menimpa atas nama sesama kaum muslimin, tetapi juga sesama umat manusia. Karena di dalam Yerusalem itu bukan hanya orang Islam, tetapi orang-orang Nasrani Palestina juga ditindas, gerejanya juga dijadikan tempat, mohon maaf, buang hajat, dihancurkan, rumah sakit dan lain sebagainya, simbol-simbol Kristiani, simbol-simbol masjid-masjid dan lain sebagainya. Ini kejahatan yang di luar batas. Sampai orang Yahudi yang asli sendiri pun juga berdemo di tiap negara untuk mengutuk gerakan Zionis yang mengatasnamakan agama mereka. Para pemirsa sekalian, menurut Jalaluddin Ar-Rumi, fungsi agama itu bukan untuk memasukkan pemeluknya ke dalam surga, tetapi adalah memasukkan surga ke dalam diri kita. Kalau kita merasa beragama, tetapi kemudian kita tidak menemukan surga, damai, salamah, tidak menemukan ketenangan batin, kedalaman spiritual, maka sebenarnya kita menyembah Tuhan atau menyembah setan. Jadi banyak orang yang mengatasnamakan agama melakukan kejahatan yang di luar batas kemanusiaan. Begitu juga Israel. Mereka mengklaim berbakti kepada agamanya untuk kemudian eksistensi ditancapkan di tanah warisan leluhurnya. Katanya itu tanahnya dijanjikan, tapi mereka melakukan suatu kejahatan kemanusiaan. Ini pun tak ada bedanya ketika orang naik haji hanya demi untuk mencium hajar aswad. Dia rela, mohon maaf Kanjeng, mohon maaf, kadang juga melecehkan perempuan, kadang juga sikut sana sikut sini, trombol sana, trombol sini, hantam sana, hantam sini, hanya untuk bisa mencium hajar aswad. Sebenarnya engkau cium itu hajar aswad sebagai representasi keridhaan Tuhan, katanya batu dari surga ya, sebab tanah air leluhur kita, Adam, katanya begitu. Apa bukan kita mencium setan, kita mencium iblis, kan begitu. Kita melempar jumroh, ternyata kemudian batunya kembali, ternyata sesama setan dilarang saling melempar. Ini itu saja. Pulang haji tidak lebih baik, malah menciptakan kasta baru, seolah-olah kemudian menjadi hamba Tuhan yang high level, naik levelnya naik, lebih menindas, bukan hanya menindas sesama muslim, mungkin menindas istrinya juga, kawin lagi misalkan dengan semena-mena, tidak dengan suatu cara yang raufur rahim macam itu. Jadi banyaklah. Jadi
reposisi tentang deskripsi atau definisi tentang haji itu harus dilakukan revolusi total. Karena mohon maaf, saya tetap bersepakat bahwa haji adalah rukun kelima sebagai kaum muslim, rukun Islam yang kelima. Saya sepakat, tetapi dengan catatan harus mampu. Saya sepakat bahwa umroh atau haji kecil itu juga mulia, berziarah ke makam Nabi, kemudian datang langsung ke Ka'bah Baitullah, ini juga sesuatu yang dituntut oleh Kanjeng Nabi. Tetapi juga harus faham bahwa reposisi, redefinisi, refleksi dari haji dan umroh itu juga harus ditelaah lagi. Berapa banyak orang yang mengorbankan hartanya, jual mobil, jual tanah, hutang sana sini, atau mungkin tiap tahun untuk dianggap keren dia umroh. Berapa juta jamaah haji umroh kita? Satu tahun antara 14 sampai 18 bahkan 20 juta. 20 juta taruhlah, 20 juta kali 30 juta. Sudah berapa triliun itu. Tetapi mana perubahan bagi bangsa ini? Tetap masih banyak ketimpangan, anak terlantar, masih banyak orang-orang yang istilahnya itu menderita, menjerit, kena pinjol, kena rentenir, untuk makan susah. Seandainya itu digunakan untuk menggerakkan ekonomi berbasis keumatan, berbasis kerakyatan, alangkah luar biasanya potensi umat itu. Nah, ini juga harus kita telaah lagi. Bagaimana agama kemudian menjadi suatu kapitalisasi yang sangat menguntungkan. Dengan suatu fatwa, maka orang akan rela untuk melepaskan uangnya, untuk kemudian dengan ringannya mungkin untuk melepaskan anak gadisnya untuk seorang Habib yang ngaku cucu Nabi. Ini kan konteksnya sama sebenarnya, perbudakan atau pembodohan, kapitalisasi agama dengan melakukan pembodohan spiritual, sama sebenarnya, kan begitu. Haji cukup sekali bagi yang mampu. Kalau misalkan daftar tunggunya lama, ya umroh saja. Itu pun cukup sekali. Jangan tiap tahun umroh, tapi tetangganya kelaparan, tetangganya kemudian dibiarkan menderita. Fakta itu kan, saya punya teman jamaah, ya saudara juga itu haji berkali-kali. Saya tanya, kenapa Anda haji berkali-kali, tapi kok masih kikir ya dengan harta Anda? Oh, dosa saya masih banyak, Ustaz. Jawabannya begitu ya. Iya, dosa jenengan masih banyak. Harusnya jenengan sodako, infak, bermanfaat untuk umat. Enggak, saya harus haji terus. Berapapun saya bayar haji plus ataupun saya bayar, seperti saya bisa haji. Minimal saya bisa umroh setiap tahun. Masya Allah. Tapi kikirnya enggak waras-waras. Iya. Seolah ini kan mengkerdilkan Tuhan. Seolah Gusti Allah itu hanya ada di Mekah. Seolah Kanjeng Nabi nurnya itu hanya ada di Madinah. Padahal Gusti Allah itu semua alam semesta dalam genggamannya. Padahal Nur Muhammad ini adalah sebab penciptaan seluruh alam semesta, sampai dikatakan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah bersumpah atas nama atas nama Allah yang jiwaku dalam genggamannya, ruhku tidak akan kembali kepada jasadku sebelum aku membalas salamnya orang-orang yang beruruk salam atau bersolawat salam kepadaku, sama seperti itu. Artinya apa? Entitas yang suci, entitas yang mulia ini jangan dikerdilkan untuk kemudian seolah-olah kalau kita tidak haji, tidak umroh, tidak abdol, istighfar kita tidak diterima. Bukan itu. Nah, ini yang harus kita kritisi bersama. Terus mohon maaf, ini Ki Kanjeng, saya juga boleh sebagai rakyat Indonesia mengkritisi sistem haji kita. Ya, harus wajib. Indonesia ini negara muslim terbesar di dunia. Kuota terbesar haji juga dari Indonesia. Tetapi ketika kemudian menghadapi tantangan ini, penduduk semakin banyak, waktu haji ditentukan jelas, asyhurul maklumat itu. Kemudian tempatnya ritual haji juga tidak bertambah luas, ya di situ-situ aja. Artinya ketika kemudian orang yang daftar tunggu haji ini semakin lama semakin panjang, ini juga menjadi suatu keniscayaan. Ketika kemudian dulu haji itu daftar tunggunya 10-15 tahun, sekarang sudah 30-40 tahun. Bahkan Malaysia, negara tetangga kita, itu 140 tahun daftar hajinya. Cuma luar biasanya begini, ketika seseorang menabung haji itu sampai batasan 10.000 ringgit, sekitar 40 juta, dia berhenti. Di situ kemudian negara memberikan dividen atau keuntungan yang itu cukup, Kanjeng. Mungkin senilai UMR kita, mungkin cukup untuk makan secara sederhana, untuk mencukupi kebutuhan tiap bulan. Karena apa? Ini diputar untuk ke pertanian sawit, ke Petronas, ke kemudian bisnis-bisnis yang dikelola oleh negara dengan sistem yang syirka, yang adil, yang transparan. Indonesia nggak dapat apa-apa. Indonesia nggak dapat apa-apa. Coba 50 tahun seandainya, 40 tahun lah. 40 tahun ini. Misalkan kuotanya berapa? 25 atau 30 juta ya. Kali 40 tahun, nggak dapat apa-apa. Ya Allah ya Rabbi.
Ini kemana ini? Kemana ini? Ini harus ada pembahasan serius ini. Ini masalah keuangan umat ini. Dan ini bisa untuk menggerakkan banyak hal. Di Malaysia ketika seseorang kemudian setelah dia batas masa tunggu 140 tahun itu tidak bisa dicapai ya, secara logika sih orang umur 80 tahun ya. Sekarang kurang lebih lah paling tua sekitar segitu, atau 100 tahun itu jarang sekali. 140 tahun dia keburu meninggal dulu. Maka negara Malaysia memberikan fatwa orang itu telah layak untuk mendapatkan gelar haji atau mendapatkan fadilah yang tidak terkurangi sedikit pun dari haji. Tahun ini, Kanjeng, ini miris sekali. Visa Furoda di stop oleh pemerintah Saudi. Orang-orang yang berangkat dengan visa selain haji, visa amil kerja atau visa ziarah, tidak bisa mendapatkan tasreh dan nusuk. Tidak bisa masuk Mekah. Tidak bisa masuk Saudi, di imigrasi sudah dicegat. Kapal penerbangan juga jarang yang berani nekat untuk mengangkut karena ada GACA, Otoritas Aviasi Penerbangan Saudi, memberikan warning bahwa selama musim haji semua penerbangan dilarang mengangkut penumpang yang tidak membawa visa haji. Bayangkan ketika kemudian sistem negara mempersulit orang untuk beribadah. Ini kan juga tragis juga. Saya ingatkan, mohon maaf. Dulu itu Mbak Sunan Kalijogo itu sempat mau berangkat haji, tapi tertahan di Malaka. Itu ceritanya gimana? Akhirnya, wes rasa kaji-kajian. Gimana kan? Sunan Kudus kan punya ayah dan kakek, Sunan Kudus, Sunan Giri, Al-Jilani, Al-Hasani. Kan leluhurnya kan dari Malaka sebelum hijrah ke Tanah Jawa. Itu juga menjadi gurunya Sunan Kalijogo. Suatu ketika Sunan Kalijogo itu ingin haji ke Tanah Suci. Sampai di Malaka, sowan dulu ke gurunya. Kemudian sama gurunya entah apa, ini gurunya ini Sayyid loh, jelas keturunan Nabi. Saya Maloyo. Iya, bukan abal-abal ya. Bukan ulama sembarangan. Disuruh balik, kamu pulang saja. Waktumu, usiamu, tenagamu, energimu lah, itu lebih efektif kamu optimalkan untuk di Tanah Jawa atau di Nusantara. Kamu berangkat ke sana, butuh waktu kamu berapa lama? Ya, guru mungkin lebih tahu ya bahwa terjadi apa di Tanah Jawa, kehadiran beliau, revolusi beliau, kebudayaan, agama dan lain sebagainya mungkin lebih diperlukan. Tetapi yang menjadi suatu catatan bahwa ternyata untuk suatu hal yang lebih membawa kemaslahatan, urgensi bagi keumatan, itu sebenarnya ibadah-ibadah ritual pribadi itu harus dikesampingkan, kalah sama hal-hal yang bersifat sosial. Betapa banyak orang yang, mohon maaf, yang sholat berjamaah di masjid-masjid Megah, di Istiqlal misalkan, tapi betapa banyak pula, nun sewu, koruptor yang juga menghiasi sholat-sholat di masjid-masjid yang megah. Betapa banyak, mohon maaf, sekarang umroh atau haji menjadi tren. Orang yang, nun sewu, ingin mencuci dosanya, entah itu, mohon maaf ya, pesohor, selebriti, atau mungkin koruptor, pejabat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, saya tidak punya kapasitas untuk memvonis orang. Dengan haji atau umroh merasa juga dosanya itu terkurangi. Lah ini kan suatu pembodohan, suatu manipulasi kepada ajaran agama, kepada sebuah ritual. Lah, dalam fungsi inilah kemudian Sunan Kalijogo memberi contoh bahwa apabila dirimu lebih utama untuk melaksanakan ibadah-ibadah kemaslahatan keumatan, maka lebih baik ibadah-ibadah ritual pribadi itu ditangguhkan. Karena apa? Dawuh gurunya, Gusti Allah itu tidak hanya ada di Mekah, tidak hanya ada di Ka'bah itu. Gusti Allah itu ada di seluruh alam semesta, di seluruh penjuru arah seluruh semesta. Ada di dalam diri kita. Menghadirkan Gusti Allah di dalam sanubari kita jauh lebih utama daripada kemudian kita ritual ibadah, pulangnya kita bukan tambah baik. Setelah ibadah itu kita menjadi sombong, menjadi orang yang pamer, yang riak, yang menindas. Lebih utama menjadi orang yang istilahnya itu punya kesalahan sosial. Jadi kesalahan pribadi ditransformasikan, ditunjukkan, direfleksikan dalam kesalahan sosial. Banyak orang yang nunsewu, sholatnya, ibadahnya, semuanya, pembunuh Imam Ali misalkan, sama namanya Ibnu Muljam, orang yang ahli hafal Quran, hafal hadis, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat malam. Tetapi apa? Atas nama agama dia membunuh seorang yang dijamin masuk surga, sepupu Nabi, saudara angkat Nabi, anak angkat Nabi, menantu Nabi, yang melahirkan keturunan Nabi, yaitu Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan ukuran ritual atau ibadah-ibadah pribadi itu, tetapi katanya Tolstoy, seorang filsuf dari Rusia, jangan kau ceritakan tentang agamamu karena penting, tetapi tunjukkanlah bagaimana kamu memperlakukan orang, bagaimana agamamu itu dalam perbuatan, itu yang lebih utama. Oke, Kanjeng. Kalau ada kecelakaan di jalan raya itu gak usah ditolong, tanya dulu agamamu apa. Kalau Islam tak tolong, kalau nggak Islam biar mati, masa gitu kan? Nah, bukan seperti ini kan juga. Bukan. Tadi saya luar biasa. Seorang Kiai Nur Ikhya
dan seluruh barisan pejuang Nusantara, pelurus tentang kesucian nasab Nabi diancam oleh orang-orang yang tidak mau belajar, yang sempit dalam pemahaman, yang tidak mau bertabayun dalam ilmu, diancam dipenggal. Ini saudara saya, ini pernah diancam kalau masuk Jakarta mau dipenggal kepalanya. Sedikit pun tidak ada takut ya, karena seorang pejuang, orang yang cinta sama Allah, kematian itu adalah hari raya, berjumpa dengan Tuhannya, kan begitu kan? Siap. Harus siap kita sebagai seorang pejuang. Apapun harus kita tempuh itu sebagai konsekuensi resiko perjuangan semacam itu. Tetapi bagaimana akhlak beliau, seorang Ustadz Yahya Waloni yang kemudian pernah mengkritik, bukan hanya mengkritik, mengecam, mencaci, menghujat, tetap didoakan kebaikan. Bagaimana Nun Sewu Ustadz atau Gus Auzi yang kemarin habis mubahala, nggak lama kemudian akhirnya meninggal tiba-tiba, itu yang prosesi pemakaman, yang mentahlili, yang menguburkan, itu ya kerabat-kerabat banyak dari PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, juga banyak dari orang Wali Songo. Nggak ada Habibnya sama sekali yang di foto itu yang muncul. Padahal kurang apa membela mati-matiannya. Ayo pribumi Nusantara, kalian ini dibangkitkan, kalian ini diturunkan dari leluhur yang luar biasa hebatnya, memiliki peradaban tinggi, memiliki warisan yang adiluhung. Kalian dikatakan adalah sebagai peletak dasar peradaban dunia. Tidak perlu saya sebutkan, bangunan paling megah, bangunan paling tua, peradaban tentang logam, metalurgi dan lain sebagainya, navigasi maritim dari Nusantara. Kenapa kok kalian begitu mudahnya ditipu dengan Nun Sewu hidung mancung, omongannya difasih-fasihkan padahal belum tentu alim. Itu ketua Rabitul Alawiyah itu ditanya makro aja nggak ngerti hukumnya makro itu. Nah, ini ada berita besar kan, saya diprotes sama ya teman-teman ya Kiai Nusantara untuk meluruskan, ya bukan protes-protes yang negatif tapi positif. Mayoritas Habib ya antaranya PCNU Pasuruan itu berfatwa bahwa menyembelih hewan kurban di halaman masjid itu haram. Terus pokoknya yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas air, listrik masjid itu haram semua, haram mutlak. Ini namanya fikih statis, tidak fikih dinamis. Jangan dikasih hukum haram-haram seenaknya. Mengharamkan yang dihalalkan Allah itu jelas dosa besar, atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu perbuatan orang-orang Yahudi. Oke, sekelas PCNU Kabupaten Pasuruan, sekelas Habib Taufik, ya sekelas Habib semua. Saya punya video, dikirim buktinya mana buktinya? Oh ternyata haram. Kok seenaknya dia mengharamkan? Menurut saya tergantung kondisi, situasi, posisi masjid tersebut. Masjid itu bukan hanya untuk tempat sujud saja, tetapi untuk pendukung maya ta'alaku bimaslahatil masjid, itu namanya ya masjid. Jadi di dalam area tanah wakaf yang digunakan untuk masjid itu ya ada tempat parkir, ada WC-nya juga ya kan, ada ya semua penunjang lainnya. Bahkan kalau kita berada di Masjid Al-Akbar Surabaya itu di lantai 2 itu disewakan untuk resepsi pernikahan. Betul. Untuk makan, haram. Inilah yang namanya fikih, kita harus fikih dinamis. Kalau perlu untuk orang-orang ekonomi lokal, UKM iya, bisa menaruh produk-produknya di masjid. Iya, benar. Jadi gitu. Gini Kanjeng, ketika kemudian Rasulullah pertama kali hijrah, Madinah itu membangun namanya Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun. Itu sebenarnya kan jadi pusat koordinasi segala macam. Dilihat bahwa Aus dan Khosraj, suku asli Madinah itu saling perang, saling melemahkan. Ekonomi mereka timpang. Yang nguasai orang-orang Bani Nadir, Quraido sama Bani Koinuko, orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian Rasulullah waktu itu memanggil suatu koordinasi tentang sistem ekonomi, yaitu bahwa sesama muslim harus beli belanja kepada sesama muslim tertutup. Sehingga kemudian ketika ekonomi ini dibangun kuat, ini rapatnya di masjid, bukan di lapangan, bukan di lapangan, bukan. Jadi masjid itu pusat koordinasi, pusat peribadatan segala macam. Ya hablum minallah, ya hablum minannas dibicarakan di masjid sebagai pusat komando kan begitu. Sentral kegiatan, sentral keagamaan, sentral perjuangan keumatan kan begitu. Akhirnya kemudian setelah sesama muslim saling mengangkat saudara, kemudian mereka berbagi aset lahan, mereka juga saling berdagang di antara mereka, sehingga para rentenir, para pedagang Yahudi ini kemudian mati kutu, sehingga kemudian ekonomi muslim perlahan-lahan bangkit dan pribumi asli Madinah menjadi penguasa, menjadi pemilik, menjadi orang yang berdaya di negerinya sendiri. Lah kita pun juga harus semacam itu. Jangan dikit-dikit masjid haram, ini haram.
Itu tadi tergantung. Kalau Masjid Al Anwar Pasuruan, ya haram ganti halaman nih. Lu langsung mepet jalan, langsung alun-alun. Yo saya haram boleh itu. Maksudku nanti ini halaman mepet digali untuk pembelian ya enggak, tergantung. Jadi fikih itu dinamis, sesuai dengan dinamika kehidupan manusia, zaman dan makan. Betul. Oleh sebab itu, ayo kita belajar dulu fikih ulama Nusantara dengan fikih ulama Yaman, menang mana? Ayo coba kita nanti akan berdiskusi bersama. Kalau cari dalil yang pas di fikih mana saja nggak saya temukan. Yang ada itu Rasulullah memang pada waktu itu pernah menyembelih kurban di lapangan karena sholatnya pun di lapangan gitu. Kalau di Indonesia ini kan masalahnya beda. Ada yang masjid itu punya halaman panjang dan besar. Masa haram? Ya nggak bisa seperti itu. Gampang-gampang mengharamkan. Jadi jangan sekali tuharimu ma'ahalallah dan wala tuhallilu ma'harramallah. Itu berbahaya. Hati-hati sebelum berbicara. Karena ini diyakini masuk dalam memori umat Islam kita. Wah, bertanya-tanya ke saya, bahas saya. Ya, waktu saya tidak cukup untuk menampung semua usulan yang ada. Jadi ya ini saya selip-selipkan di sini Kanjeng Raden. Ya, saya melihat bahwa di dalam keluarga besar Nahdliyin kita bukan pengurus NU. Dan saya memilih di luar itu, walaupun saya dulu aktivis salah satu organisasi ke-NU-an, tapi saya memilih di luar itu karena berkhidmat kepada NU tidak harus menjadi pengurus. Siapa yang memikirkan umat, siapa yang selalu peduli kepada Nahdliyin, maka tidak ada ubahnya dia secara formal atau tidak atau non formal menjadi berkhidmat kepada NU. Jadi gini kan, Kanjeng. Kenapa kok banyak orang memilih untuk tidak jadi pengurus NU? Karena Mbak Bisri Samsuri itu memberikan warning, jangan mencari makan di NU. Sekarang coba, mohon maaf, mohon izin, semoga saya salah. Saya ulang lagi, semoga saya salah. Sekarang untuk menjadi ketua PCNU ini sudah seperti menjadi seolah-olah partai politik. Karena menjadi ketua PCNU ini akan berkaitan dengan pilkada. Menjadi ketua PWNU seperti partai politik. Nun sewu, kalau sudah bicara arah politik, dukung-mendukung, berarti ada kapitalisasi, ada dana yang bertebaran, menjadi PBNU. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa koordinasinya, kemudian dukung-mendukung dan lain sebagainya, karena ini menentukan pilpres di PBNU. Saya melihat bahwa bagaimana keikhlasan militansi dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, yang harus jual sawah, jual ladang, hampir miskin, jatuh miskin beliau waktu itu, untuk membiayai komite Hijaz. Berangkat ke Saudi menemui Raja Ibnu Saud untuk menolak pembongkaran makam Nabi. Setelah makam sahabat, makam keluarga Nabi dibongkar semua. Dan mohon maaf di komite Hijaz nggak ada Habib. Nggak ada. Padahal aku cucu Nabi di sini mereka. Nanti kalau nggak ada Habib, nanti ini atas restu Habib. Nah, susah kalau gitu. Semua ada restu Habib semuanya. Lah semacam itu, tidak ada satupun figur Habib yang muncul di dalam resolusi jihad, di dalam komite Hijaz, di dalam perjuangan-perjuangan bangsa ini. Tapi kemudian sekarang mereka mencoba untuk mengklaim semua. Ini kan juga harus, kita jangan diam saja. Diam berarti kita menyetujui sesuatu yang salah. Sehingga mereka para pahlawan bangsa yang betul-betul mati, betul-betul mereka gugur syahid, mereka berkorban segala macam, tercatat dalam sejarah, masyhur di dalam perjuangannya. Seolah-olah kita mengkhianati mereka, para pejuang yang asli, oleh orang-orang palsu ini, kan begitu. Lah, pengurus NU sekarang ini Kanjeng, mohon maaf, ayolah punya Basul Masail. Susahnya apa? Untuk mengkaji tentang nasab, kaidah nasab Nabi. Kan begitu. Kiai Imaduddin Utsman, beberapa panjenengan juga menyampaikan kitab-kitab nasab dari abad ke abad, sampai panjenengan nantang kalau ada di 2 kitab ini saja, cukup 2, maka saya akan akui Habib. Bayangkan, panjenengan aja berani hanya dengan 2 kitab. Tidak perlu ratusan mungkin ribuan kitab yang telah yang dipegang oleh para pencatat nasab nakobat dunia, cukup 2 kitab kan begitu. Yang dikaji oleh Kiai Imad sekitar 13 sampai 15 kitab untuk dari beberapa abad menjadi percontohan kitab-kitab setiap abad tentang kealpaan, tentang absennya, tentang zongnya, tentang ketidakhadiran nama-nama datuk-datuknya Habib itu. Seharusnya PBNU ini punya lembaga Basul Masail. Di tiap pesantren itu Basul Masail ditradisikan. Kenapa? Untuk menjaga kesucian nasab nabinya. Patron, tokoh utama, tokoh sentral, panutan, teladan utamanya. Kenapa kok tidak mau melakukan? Seolah tutup mata, pura-pura bodoh, pura-pura bego. Alergi Kanjeng. Kemarin itu di pesantren sempat mau dibahas. Di pesantren besar di Kediri itu sempat mau dibahas tapi langsung diskors. Langsung di-stop. Ada apa ini? Lah ya, ada apa kok kemudian sesuatu yang gamblang nyata-nyata dan nasab ini hitam putih? Karena seseorang itu pasti dilahirkan dari satu sperma dan dari satu ovum. Tidak mungkin, bahasa kasarnya, seorang perempuan yang diperkosa oleh 10 laki-laki sekalipun hanya ada 1 sperma yang membuahi.
membuai sel telurnya. Jadi nasab itu bisa ditelusuri, bisa diteliti, dan bisa diforensik sampai ke tingkatan molekuler, sampai ke tingkatan sel. Jadi sekarang itu tidak ada yang tidak bisa dipelajari, yang tidak bisa dibuktikan karena saking majunya canggihnya. Dulu jangankan untuk menghubungi para nakobah, para nakib, untuk naik haji aja harus